Namaku sebut saja Susi, umur 35 tahun, udah punya anak 2, yang besar SMP dan si kecil masih duduk di bangku SD. Suamiku Mas Hardi, usia 42 tahun, bekerja sebagai ASN di Pemda. Sedang aku di rumah ngurus 5 kamar kos-kosan kami. Kalau sekarang sih, kos-kosan kami hanya menerima penghuni yang berkeluarga saja, nggak boleh yang lajang atau mahasiswa. Tapi dulu ya, bebas. Malah kebanyakan yang ngekos di sini tuh mahasiswa karena lokasi kos-kosan dekat sama kampus. Ya, di sini aku mau cerita kenapa suamiku ngelarang aku nerima anak kos yang masih lajang atau mahasiswa nggak kaya dulu. Pokoknya sekarang harus yang udah punya keluarga, suami istri, tapi kalau bisa yang minimal baru punya anak 1. Semua karena salahku juga sih waktu dulu. Kira-kira 4 tahunan yang lalu, waktu 5 kamar kos kami masih diisi mahasiswa. Aku nggak tahu kenapa sampai semuanya bisa seperti itu. Anak-anak kosku kok bisa-bisanya begitu tegas terhadap ibu kosnya. Yah, kawan makyam semua, kisahku ini akan kuceritakan terang-terangan bukan untuk ditiru ya, hanya sekadar berbagi cerita. Soalnya, meskipun rasanya, sungguh bikin aku susah melupakan semuanya. Tapi, hal itu tentu saja tak bisa dibenarkan dunia. Bagaimana kisahku? Kita simak bersama sampai selesai ya kawan. Beginilah cerita selengkapnya. 4 tahun yang lalu, saat usiaku masih 30 lebih dikit, anak-anakku dua-duanya masih pada SD, masih belum mandiri. 5 kamar kos kami juga masih sangat sederhana. Belum ada kamar mandi di dalam, hanya ada 1 untuk semua. Makanya, saat itu cocok banget untuk para mahasiswa perantauan yang kebetulan berasal dari keluarga yang pas-pasan, soalnya harga sewanya lumayan murah. Suamiku hanya mematok 300.000 per bulan ditambah uang listrik 50.000. Hanya saja memang untuk kamar mandi, mereka harus bergantian karena hanya ada 1 kamar mandi umum di luar. Kata suami, nggak apa-apa, segitu juga masih untung dan bisa buat modal untuk mengembangkannya ke depan. Soalnya, 5 kamar kos itu kami bangun di samping belakang rumah utama dari hasil tabungan suami dan pinjaman di bank. Uang sewanya yang penting bisa menutup cicilan dan menambah penghasilan. Awalnya, hanya biar aku ada kegiatan saja. Sekalian investasi lah. Anggap saja nabung dan bisa kami petik hasilnya kalau anak-anak sudah besar dan butuh biaya kuliah. Rumah kami kebetulan memang lumayan deket sama kampus PTN ternama di kota ini. Kata suami, ia sekalian membantu anak-anak kuliahan yang memang merantau dan butuh sekedar tempat tinggal selama mereka kuliah. Sebab dulu, kata suami, dia juga banyak dibantu ibu kosnya saat masih kuliah di Yogyakarta. Dia tahu rasanya di rantauan. Selama aku menikah dengan suami dan 2 tahunan mengelola kos-kosan, semua berjalan baik-baik saja, enggak ada masalah. Anak-anak kos juga pada baik dan mau saja membantu diriku, entah itu nganter anakku sekolah ataupun yang lainnya. Namun, di tahun ketiga, saat ada yang pindah dan ada penghuni yang baru, semuanya mulai berubah pelan-pelan. Terutama ketika si Joni, mahasiswa jurusan teknik mesin itu, mulai ngekos di kamar paling pojok yang sudah kosong. Anaknya sih kelihatan baik, wajah lumayan, dan perawakannya juga bagus, tinggi, dan tentu saja lebih besar dari rata-rata.
Walau dia penghuni baru, tapi Joni itu supel dan cepat akrab sama siapa saja, pinter main gitar, jadi banyak temennya. Sama aku sebagai ibu kosnya, Joni juga selalu menyapa duluan, entah pas pergi kuliah maupun saat sedang di kosan. Malah, setelah 2 bulan ngekos, ia juga sering banget bantuin aku kalau butuh bantuan masang gas atau galon minum. Hanya saja, aku jadi gimana sama anak itu? Beda dengan anak kosan yang lain, Joni itu suka banget curi-curi pandang padaku. Pernah suatu kali, hujan turun tiba-tiba, sore itu aku sibuk buru-buru ngangkat jemuran, Joni langsung membantuku. Kebetulan, dia baru pulang kuliah, dan tali jemuran emang berada di depan beranda kos-kosan. Ya, aku seneng sih, dibantu gitu, cuma namanya jemuran pakaian kan beragam jenisnya. Ada baju kerja suamiku, baju SD anak-anak, dan bajuku sendiri. Tentu saja termasuk perlengkapan busana lainnya yang seharusnya enggak dijemur di sana, tapi malah diangkatin sama Joni. Ku bilang, yang itu jangan John, biar tante saja yang mengangkatnya. Dia malah nyengir, katanya. Enggak apa-apa, udah biasa kok. Lagian, katanya kan cuma bungkusnya, bukan isinya dalam yang diangkat. Ya, aku langsung malu banget jadinya. Joni emang sangat muda, paling juga baru genap 20-an, tapi cara bicaranya dan pilihan kata-katanya sangat matang. Humor dan candaannya seperti bisa bikin seolah dia seusia dengan teman bicara. Makanya aku juga betah ngobrol sama dia. Harusnya aku kan kesal dan marah waktu Joni bercandanya mulai menjurus kemana-mana, apalagi sambil ngangkat jemuran. Pas ku bilang, taruh sini John, di ember yang tante bawa. Bukannya ngasih ke aku, dia malah mendekatkan tangan ke wajahnya. Matanya menyipit dan senyumnya nakal, pura-pura nanya, aku nyuci pakai Molto. Rasa apa? Kok wanginya beda aromanya? Ku jawab, ya Molto biasalah, kan sama saja dengan cucian lainnya. Ia pun menaruhnya di ember yang kubawa, tapi sambil nanya. Ya, Joni tuh ada-ada aja deh nanyanya saat itu. Katanya, apa isi di dalamnya juga akan sewangi itu ya aromanya, kayak Molto itu. Aku kaget dia nanya gitu, tapi nggak tahu kenapa aku bukannya kesal, malah kayak gemes banget saja sama anak itu. Ku cubit saja lengannya sambil cemberut. Aku nggak bilang apa-apa lagi, lalu langsung bawa jemurannya masuk rumah. Ya gitu deh kawan. Semua berawal dari obrolan dan candaan Joni yang makin lama makin akrab denganku. Kadang mau kesal, mau marah, tapi diam-diam aku juga senang. Apalagi anak itu pintar banget memuji-muji ibu kosnya. Kadang aku malah jadi sengaja tampil lebih cantik dan menarik, hanya karena pingin mendapatkan pujian seperti itu darinya. Dan aku mulai bahagia kalau tahu Joni jadi curi-curi pandang menatapku sambil bilang aku cantik lah, menarik lah. Paling cuma ku jawab, makanya kamu cepet cari pacar sana. Jangan lupa cari yang lebih cantik dan menarik dari tante. Ya, dari dulu juga aku suka bercanda sama anak-anak kosku. Malah si Budi bisa pacaran sama Wati, anak tetanggaku, juga karena awalnya sering ku bercanda dan menjodohkan mereka. Nggak taunya jadian beneran Budi sama si Wati itu. Setiap aku bilang agar Joni cepat cari pacar, dia seperti nggak suka. Katanya dia jauh-jauh merantau untuk menimba ilmu. Orang tuanya di kampung halamannya, di daerah Maluku sana, hanya petani desa.
Masa iya dia bukan kuliah, malah pacaran? Waktu itu, kebetulan dia datang ke rumah, mau bayar kos-kosannya bulan ketiga. Aku nawarin dia ngopi sambil ngobrol bentar. Masih belum siang juga, suamiku kerja dan anak-anak lagi sekolah. Aku juga baru saja mandi dan lagi nikmatin kopi sendirian. Pas lagi asik nonton sinetron pagi, Joni datang. Kayaknya dia mau berangkat ke kampus, tapi mampir mau bayar kosan. Ya udah, aku tawarin dia ngopi dan ngobrol bentar saja sama aku. Lagian katanya jam kuliahnya jam 11, masih ada waktu 1 jam. Aku jadi tambah gimana sama anak itu, waktu dia bilang mau fokus kuliah saja dan gak mau mikirin cewek dan pacaran. Wah, dalam hatiku bilang, padahal dia kan gagah, coba kalau anak sini pasti deh bisa sekaligus punya 2 atau 3 pacar lebih. Joni bilang, emang sih, sejak kuliah, ada banyak cewek yang naksir dan tanpa malu terang-terangan nembak Joni duluan. Hanya saja, karena ia ingat sama pesan kedua orang tuanya, Joni selalu menolak dengan halus, kalaupun ada yang naksir. Dan saat itulah aku jadi berdebar, waktu Joni tiba-tiba bilang, daripada pacaran, mending dia deketin ibu kosnya saja. Terang saja aku cemberut, walau hatiku seneng. Karena, kata Joni, biarpun usiaku udah kepala 3, tapi gak kalah cantiknya. Coba kalau aku pakai kaos ketat dan celana jeans, kata Joni. Pasti banyak yang mengira aku mahasiswi semester akhir, bukannya ibu kos yang sudah punya anak 2. Soalnya, kata Joni, aku punya sesuatu yang sulit dilukiskan dengan kata-kata. Aku bilang, Joni, kamu tuh ada-ada aja deh. Tante kan udah tua, udah punya anak 2, masa iya masih kayak mahasiswi? Hanya saja, entah kenapa aku juga bilang, awas loh John, kamu dekat sama tante, lama-lama sampai ke bawah mimpi loh. Kan? Mending kamu cari cewek yang seusia dan bebas mau bermimpi apa saja, sama yang memang lebih muda dari tante. Waktu bilang gitu, aku sendiri bingung, kok bisa aku mengatakan itu? Joni pun jadi lebih berani menggeser duduk di dekatku. Katanya, sebelum aku bilang gitu pun, dia udah sering banget mimpi tentang aku, jadi gak kepikiran sama cewek lainnya. Aku cuma melebarkan mata waktu dia bilang daripada pacaran sama mahasiswi, mendingan sama aku yang lebih dewasa. Terang saja ku jawab, kamu jangan ngaco deh John, tante kan udah bersuami dan kamu katanya belum boleh pacaran dulu. Ia menjawab, kan hanya sebagai teman dekat saja, gak perlu sampai pacaran. Lagian kalau aku gak mau juga gak apa-apa. Dalam hati aku jadi sebel deh. Ih, anak ini sebenarnya maunya apa sih? Dibilang lancang juga enggak, tapi ya gitu deh. Aku tuh udah 10 tahunan nikah, namun selama ini suamiku gak pernah muji-muji aku selengkap pujian Joni terhadapku. Paling kalau suami, aku yang nanya dulu, Mas, aku cantik gak pakai baju ini? Atau, Mas kamu suka gak aku pakai yang ini? Itu pun suami paling cuma senyum tipis, terus mengangguk bilang iya. Jadi, rasanya beda banget sama Joni yang lebih muda. Joni tuh asal ketemu aku, pasti memuji dengan bahasa kiasan yang bikin aku jadi baper, kadang merasa jadi kembali hidup. Mau aku pakai kaos sama legging, mau aku pakai daster rumahan, atau aku rapi pakai gamis dan hijab, pas ada arisan di sini nih, Joni pasti memujiku. Katanya, hari ini aku kelihatan lebih cantik dari kemarin,
sambil memuji kelebihanku yang memang indah. Makanya, waktu dia bilang kita nggak perlu pacaran, hanya dekat sebagai teman ngobrol saja, kayak saat itu sambil ngopi. Tapi, ya gitu deh kawan, mana ada sih kedekatan antar insan berbeda jenis yang akhirnya tak bermuara ke sana. Dan saat aku bilang, oke, setuju, wajahnya Joni seperti berujar. Oke gas. Kayak bahagia banget akhirnya aku mau. Saat itu, ada kebahagiaan yang aneh ketika aku dan Joni sepakat untuk mulai dekat. Walau bukan pacaran, karena tak mungkin. Bagaimanapun, aku wanita yang sudah bersuami, masa iya aku punya pacar di saat statusku masih sah sebagai istri. Selain itu, usiaku jauh lebih tua dan Joni sendiri belum mau pacaran karena mau fokus menyelesaikan kuliahnya dahulu. Joni bilang makasih, lalu menyerahkan uang sebesar 300.000 untuk bayar kosan. Dia agak malu waktu ngasih padaku. Katanya, maaf uangnya tinggal segitu, masih kurang 50.000 lagi, soalnya dia sama sekali belum dapat kiriman. Aku cuma senyum aja, ku genggam uang itu sekaligus menggenggam tangannya. Ku bilang, kalau belum ada gak usah maksain, lagian telat seminggu 2 minggu pun udah biasa, dan aku sama suami bisa memahami kondisi mahasiswa rantau. Joni mengangkat wajahnya waktu dengar aku bilang gitu, dan gak tahu kenapa dia malah memeluk sambil berterima kasih. Pelukan biasa sih, rasanya tulus sebagai tanda terima kasih. Tapi, dia nolak waktu aku serahkan kembali uang ke tangannya. Ya sudah, aku paksa saja dia menerima dan memasukkan ke kantong celananya, karena Joni sama sekali gak mau nerima lagi. Dan kawan makiem, salahku juga yang saat itu main paksa memasukkan uang itu ke kantong celananya Joni. Sebab aku kan gak enak. Masa iya anak kos sudah bilang, belum dapat kiriman dari orang tua, tetap ku terima uangnya Joni. Joni tersentak, tubuhnya tegang, aku juga jadi terdiam. Aku membeku, soalnya pas itu aku gak sengaja menyenggol. Gak tahu deh, aku jadi ingat Mas Hardi, suamiku. Jadi ingat kalau kami sedang bercanda ketika anak-anak udah tidur. Tapi, Joni memang jauh berbeda dengan Mas Hardi. Bukan hanya lebih muda usia, bukan hanya lebih tinggi dan kekar darinya. Ku bilang, maaf John, Tante gak sengaja, habisnya kamu bandel, udah disuruh ambil saja uangnya malah gak mau nerima. Joni malah tersenyum sambil geleng kepala. Alih-alih membiarkan uang di kantongnya, dia malah menariknya lagi. Kami jadi kayak saling rebutan. Tanganku mau ngasih, sementara tangan Joni mau menolak, gak mau menerima uang itu. Tangan kami jadi kayak bertengkar sendiri, bukan di luar tapi dalam kantong Joni, sehingga ia gak sengaja terulang lagi. Joni akhirnya nyerah dan bilang terima kasih sekali lagi. Katanya, kebetulan dia juga masih butuh uang untuk kuliah. Ku jawab, makanya dari tadi udah Tante balikin, kamu pakai gengsi segala. Ya sudah, kalau kamu butuh uang bilang saja ya. Hanya saja, pas itu kami baru sama-sama sadar kalau jarak duduk di antara kami jadi tinggal sejengkal, deket, terlalu deket. Dan di momen itu, entah gimana mulanya dan gak tahu siapa yang duluan memulainya, yang jelas saat Joni kembali menjauh, jam sudah tepat pukul 11. Joni segera pamit karena bisa terlambat ke kampusnya. Aku pun harus segera menyelesaikan masak untuk makan siang suami dan anak-anakku. Aku nganter dia sampai depan.
Pas mau pergi, Joni untuk kali pertamanya salim sama aku dan Cipika-Cipiki, aku jadi malu dan khawatir kalau ada yang lihat. Sejak siang itu, kedekatanku dengan Joni makin terasa, walau hanya dekat sebagai teman ngobrol, anak kos dan ibu kosnya. Namun, momen kecil di saat kami bersama seperti membuka ruang untuk kami dan menghapus jarak usia di antara kami. Dulu, ketika pertama kami merintis kos-kosan, aku nggak percaya sama nasihat Mbak Mirna, kakaknya Mas Hardi, suamiku. Hati-hati loh Susi, kalau bisa terima anak kos yang sudah berkeluarga saja, jangan yang bujangan apalagi jomblo. Kamu kan ibu kosnya dan suami kerja. Kalau ada anak kos yang usil, bisa kejadian loh ibu kos diembat sama anak kos. Mbak Mirna sering bilang begitu, tapi selalu ku bilang, insya Allah anak kos kami baik semua, 2 tahun ini lancar-lancar aja. Ku bilang juga, emang aku ini siapa sih? Artis juga bukan, cantik juga relatif, masa iya ada anak mahasiswa yang suka? Usiaku juga udah kepala 3 dan mereka tahu aku masih bersuami. Iya, kecuali kalau ibu kosnya janda, mungkin bisa saja. Malam setelah siang itu, aku menjalani hari seperti biasa, makan malam sama Mas Hardi, suamiku dan anak-anak kami. Ngobrolin tentang kerjaan suami dan sekolah anak-anak, juga tentang anak-anak kos dan kebersihan kos-kosan kami. Dan malamnya, setelah anak-anak pada tidur di kamar sebelah, aku juga masih setia melayani kebutuhan batin suamiku. Emang sih, kata suamiku malam itu, aku beda banget. Kayak lebih hidup, hangat, dan lebih apa. Aku senyum saja sambil bilang, sorry. Soalnya biasanya aku tuh gak seperti itu, tapi kok jadi bersemangat banget, katanya. Padahal, biasanya pun suamiku selalu lebih dulu menyelesaikannya, walau aku kadang agak ogah-ogahan memberikannya. Apalagi, kalau aku bersemangat kayak gitu memberikan padanya, tentunya suamiku semakin cepat selesai, lebih dari biasanya. Ku bilang, ya sorry mas, abisnya kamu tuh duluan gangguin, padahal aku udah ngantuk juga, siapa suruh bangunin macan bobo. Mas Hardi cuma nyengir, dia juga minta maaf karena selalu duluan, sementara aku belum juga, dia udah selesai dan nyerah. Dan seperti biasa, suami tuh kadang egois, asal udah keturutan aja maunya, pasti habis itu langsung tidur pulas dan nyenyak. Sementara, aku kalau udah kebangun jadi sudah tidur lagi. Makanya, aku ngambil HP lalu rebahan sambil scroll layar. Lagian, masih jam 11 lebih dikit, masih bisa lihat TikTok menu masak sambil nunggu mata ini ngantuk dan aku tidur lelap. Akan tetapi, baru saja ngambil HP di meja dan rebahan di samping suamiku yang sudah pulas, aku jadi terkejut. Ada pesan masuk dari Joni, udah dari jam 10 tadi. Ya, aku kan nggak tahu, karena jam segitu suami lagi seperti itu. Ku buka pesan itu dengan penasaran, dada berdebar, takut suamiku tahu. Kan tumben anak kos ngirim pesan malam-malam. Tante, maaf ya soal siang tadi. Saya juga beneran gak sengaja, tapi boleh kan kalau malam ini saya mimpiin tante. Dek, jantungku berdegup lebih cepat. Jariku bergetar bimbang mau membalas apa, antara malu, antara bahagia juga. Soalnya, siang tadi tuh sebenarnya bukan hanya aku yang gak sengaja nyenggol, namun Joni juga tanpa sengaja padaku. Aku menarik nafas. Tanganku menyentuh bibir sendiri. Bekas hangat bibirnya masih terasa.
Malu banget aku mengingatnya. Tapi karena sudah malam, dan kupikir Johnny pasti sudah tidur, pesan darinya gak aku balas sama sekali. Kutaruh lagi HP-ku. Akhirnya kutarik selimut dan kembali rebah di samping suamiku, walau tadi sempat berpikir untuk membalas. Oke, gas John. Beberapa hari selanjutnya, memang tak ada lagi yang terjadi. Semua berjalan seperti biasa, hanya aku dan Johnny yang merasa. Hari-hari itu mulai berubah di antara kami. Walau kami tak pernah berpacaran, namun justru yang tak diakui itu lebih berbahaya. Sentuhan tak sengaja itu seperti terus saja membekas dan pelan-pelan menjadi rasa penasaran yang aneh dalam diriku. Apalagi mimpi-mimpi dan khayalan yang Johnny sampaikan padaku. Semua makin mendorong batinku untuk ingin tahu. Ya, kayak Johnny, waktu membantu aku angkat jemuran dulu, aku juga bertanya, kalau bungkusnya saja sebesar itu, apalagi? Setiap aku tepis pikiranku, setiap kali pula pikiran itu berimajinasi lebih jauh, dan bayangan Johnny mulai mengisi batinku. Hingga siang itu, aku benar melakukan sesuatu kesalahan terbesar dalam hidupku. Sesuatu yang harusnya tak boleh ada. Setelah mengantar anakku yang bungsu jam 10 ke sekolah, entah kenapa kakiku bukannya pulang, tapi melangkah ke sana. Pintu kamar kos paling pojok masih terbuka, sementara penghuni lain sudah pada berangkat kuliah ke kampus mereka. Malamnya, Johnny memang ngirim pesan, dan aku sempat membalas, sehingga ada chatting tentang janji kami siang hari ini. Wajah Johnny tersenyum senang waktu aku berdiri di ambang pintu, jantungku saat itu berdebar tak menentu. Kok bisa di situ? Kenapa siang itu aku justru melangkah ke kamarnya? Dan saat tangan Johnny menarik tanganku, aku seperti lupa cara bernafas. Johnny menutup pintu perlahan setelah aku masuk. Ia tidak menyalahkan aku duduk, tapi menyandarkan tubuhku ke daun pintu itu. Ku bilang, John, katanya mau ngobrol tentang biaya kuliahmu ya. Kita duduk ya. Nih, tante bawakan uangnya untukmu. Ia tak menjawab. Kedua tangan berada di sisi bahuku, seperti mengurungku dalam perasaanku yang mulai tak menentu. Aku membeku, wajah Johnny mendekat, nafasnya hangat mengecup keningku, lalu perlahan turun ke pipi dan sudut bibirku. Aku mengangkat tangan hendak menolak, ingin mendorongnya agar menyudahi, tapi entah kenapa malah melingkar di lehernya. Siang itu, harusnya aku cuma mengantar uang untuk Johnny. Dia butuh 1 juta lagi untuk membayar uang semester kampus. Tapi, kata Johnny, ia tak merasa enak hati padaku. Ia tak mau menerima pemberian dari ibu kos dengan cara yang cuma-cuma seperti itu. Ia ingin memberikan sesuatu padaku di saat ia menerima kebaikan dariku, supaya tak menjadi hutang budi dalam hidupnya. Aku paham kemana arahnya saat itu. Aku tahu, 1 langkah saja yang salah dariku akan membawa kami jatuh bersama. Bukan hanya jatuh dalam kehangatan ranjang, tapi jatuh ke dalam pelukan dosa yang seharusnya berusaha kami hindari. Namun entahlah, siang itu aku diam saja, tak ada paksaan, tak ada penolakan, hanya mengizinkan sesuatu itu terjadi. Saat bunyi klik dan ceklek pintu kamar terkunci, lalu Johnny merebahkan aku di pembaringan, aku tahu segalanya berubah. Di luar rumahku terlihat sepi seperti biasa. 5 kamar kosan juga tertutup, pertanda penghuninya sedang lazim beraktivitas.
Mungkin dunia mengira aku sedang sibuk memasak dan menyiapkan makan siang untuk suami dan anak-anakku. Tetangga menduga seperti biasa, aku memang lebih betah di dalam rumah, mengerjakan tugas ibu rumah tangga. Di dalam, di kamar paling pojok, hanya aku dan Joni yang tahu, yang bermula dari tak sengaja, terjadi dengan sengaja. Joni berterima kasih karena aku sudah mau memberinya uang 1 juta yang dibutuhkan untuk membayar kuliahnya. Ku bilang, santai saja karena kebetulan ada uang dan aku senang bisa membantunya. Tentu, aku berterima kasih juga padanya, karena siang itu, apa yang selama ini hanya bisa aku khayalkan, akhirnya bisa aku rasakan sendiri secara nyata. Seperti yang kuakui selama 10 tahun berumah tangga, aku sama sekali gak pernah selesai duluan. Aku hanya bisa menahan penasaran, seperti apa rasanya setiap kali dengar obrolan ibu-ibu lain, istri-istri tetangga. Kata mereka, rasanya bahagia sekali seorang istri kalau bisa memberikan kebahagiaan dan dibahagiakan suami. Yang harmonis itu katanya, semua harus bersama-sama, sama-sama dimulai dan sama-sama juga dalam menyelesaikannya. Seperti kalau makan bersama, kan akan lebih nikmat kalau selesainya bersama pula. Jadi kesannya nggak ada yang egois. Dan siang itu, Joni yang pertama kali bisa membuatku paham akan makna dari obrolan ibu-ibu dan istri-istri tetangga. Malah karena aku begitu jujur dan bilang terima kasih padanya, Joni hampir nggak percaya dan merasa kasihan padaku. Katanya, uang 1 juta itu nanti akan dia kembalikan jika sudah dapat kiriman dari orang tuanya. Tapi, aku jawab, nggak usah, anggap saja itu sebagai balasan karena dia sudah bisa membuatku bahagia. Tetap saja Joni merasa nggak enak hati padaku. Katanya, 1 juta kebanyakan kalau dibanding apa yang diberikannya. Makanya biar pas, dia mau memberiku sekali lagi. Ya, jelas saja wajahku jadi tambah merona mendengarnya. Tapi, aku juga gak bisa menolak pemberian darinya sekali lagi. Siang itu, apa yang terjadi di dalam memang tak sampai terdengar dan diketahui dunia luar. Karena itu pula, hal semacam itu kembali terulang tiap ada kesempatan, walau kami sudah berjanji tak mau mengulangi. Namun, manisnya dosa telah membuat mata hati kami tertutup, hingga akhirnya rahasia yang kami simpan terbongkar juga. Kurang lebih, hampir 6 bulan, rahasiaku bersama Joni tersimpan, sampai akhirnya Mas Hardi, suamiku, memergoki semua. Saat itu, kupikir tamatlah sudah rumah tanggaku. Namun di luar dugaan, Mas Hardi sama sekali tidak marah pada diriku. Dan yang lebih membuat dadaku seperti diremas-remas adalah pengakuan dari Mas Hardi, suamiku sendiri saat itu. Dia bilang, kalau dulu saat masih kuliah di Yogyakarta, Mas Hardi juga pernah dekat dengan sosok ibu kosnya selama 1 tahun. Suamiku hanya meminta aku menyudahi semua dan tidak mengulangi kesalahan yang sama bersama Joni atau anak kos lainnya. Syaratnya hanya 1. Mulai saat itu, kami hanya menerima anak kos yang sudah berumah tangga dan memiliki anak saja. Dan begitulah kisahku. Kenapa sampai sekarang kami tidak mau lagi menerima anak kos mahasiswa? Ya, nggak tahu deh ke depannya gimana. Soalnya saat aku menceritakan masa lalu ini, Bang Rudi dan Teh Sari, anak kos kami,
Entah masalah apa, pasangan yang baru 2 tahun menikah itu dilanda masalah rumah tangga dan memutuskan berpisah. Teh Sari pulang ke rumah orang tuanya, sedang Bang Rudi memilih tetap tinggal dan menyeruak kamar paling pojok itu. Aku sempat bilang ke suamiku, apa nggak sebaiknya kami meminta Bang Rudi pindah saja? Karena dia kan sekarang sudah duda. Namun kata suamiku, nggak enak lah. Masa iya orang baru bercerai malah kami usir dari kos-kosan tempat tinggalnya. Dalam hati aku hanya bisa bilang, ya kalau nanti terulang lagi di kamar paling pojok itu, jangan salahkan aku ya, suamiku. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini, dan semoga kalian bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makyam hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.